Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Cahaya memiliki fungsi membuka kebenaran, basiro atau pandangan batin memiliki fungsi memberi keputusan, dan hati memiliki fungsi untuk menghadap, mendekat atau menerima, dan berpaling, menjauh atau menolak. Oke. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, 67 ini masih satu kelompok dengan yang 65, 66 yang kita pelajari kemarin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali satu majelis untuk memahami hikmah-hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang tentu beliau merumuskan hikmah-hikmah itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan nilai-nilai Islam. Malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-67. Saya kasih judul pikiran tercerahkan, jiwa memutuskan, hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh kepribadian. Al-hikmatu as-sabi'atu was-sittun, hikmah yang ke-67. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Cahaya memiliki fungsi membuka kebenaran, basiro atau pandangan batin memiliki fungsi memberi keputusan, dan hati memiliki fungsi untuk menghadap, mendekat atau menerima, dan berpaling, menjauh atau menolak. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, 67 ini masih satu kelompok dengan yang 65, 66 yang kita pelajari kemarin. Saya yakin panjenengan sudah lupa 65 apa, 66 apa. Ngoten nggih? Kok yakin, Pak? Saya tadi juga lupa ya. Pada waktu menyiapkan yang 67 itu. Yang 65 apa, yang 66 itu apa ya kemarin gitu nggih. Ternyata dalam waktu seminggu itu apa yang kita lalui itu banyak sekali. Seminggu ini saya sudah 2 minggu malah nggih. Karena yang kemarin malam Rebu Legi kita libur. Saya itu sudah sampai Ponorogo, Wonogiri ini 2 kali. Wonogiri 2 kali, Ponorogo sekali, keliling-keliling terus. Nggih, kita ingatkan dulu yang 65 itu al-anwaru matoyal qulub wal asror. Cahaya-cahaya ilahiyah adalah kendaraan hati dan rahasia batin. Saya kemarin menjelaskan orang itu kalau mendapatkan cahaya Allah, nah, cahaya Allah itu apa, Pak? Cahaya Allah niku cahaya hidayah. Cahaya hidayah niku bisa kecil, bisa besar. Bisa diperoleh melalui belajar, melalui mengamati alam semesta, pengalaman yang dipikirkan, maupun dapat pelajaran dari buku, dari video, maupun ceramah seperti ini. Niku namanya cahaya. Nah, cahaya yang terbesar itu tentu adalah
Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, cahaya kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi itu. Lalu kitab itu. Nah, orang kalau hidupnya menyanding kitab, apalagi menyanding Rasulullah, pasti hidupnya terang. Kalau orang di terang, di keadaan terang, niku ayem tentrem. Beda kalau di gelap. Wong gelap niku kita itu nginjak apa saja nggak tahu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan cahaya, berarti itu dinamakan kendaraan hati. Kita sudah tahu kebenaran. Ini loh sebenarnya bahwasannya yang namanya uang itu ada yang barokah, enten sing mboten. Karena kita tahu bahwa ada yang barokah, kita milih yang barokah. Nah, itu namanya kita menggunakan cahaya yang berupa pengetahuan, keyakinan bahwa rezeki itu ada yang barokah, kedepannya kita tidak serakah. Kan? Wong kalau umpamanya kita dapat besar aja belum tentu barokah. Nah, rezeki yang nggak barokah itu apa ya? Yang diperoleh dari jalan yang salah. Orang itu mau kadang-kadang untuk menyogok, nah, padahal hasil sogokan nanti nggak barokah. Ada orang niku ngurangi timbangan, itu yang terkenal nih. Pedagang ngurangi timbangan DKI bandel sidik yang umpamanya gitu, itu nggak barokah. Nah, nah, pada waktu kita melaksanakan meyakini pokoknya yang penting barokah. Nah, itu namanya kendaraan menuju ketaatan kepada Allah. Tentu semakin taat seseorang kepada Allah akan semakin dekat kepada Allah. Sederhananya begitu yang 65. Kemudian yang ke-66, an-nuru jundul qalbi kama anna dzulmata jundun nafs. Cahaya adalah pasukan hati sebagaimana kegelapan adalah pasukan nafsu. Faida aradallahu ayyang sura abdah amaddahu bijunudil anwar. Jika Allah menghendaki menolong seorang hamba, Allah memperkuatnya dengan pasukan cahaya. Pelajarannya banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, pelajaran itu sebetulnya tidak harus nunggu ngaji. Sebetulnya setiap saat itu ada. Wong kita kena angin itu loh. Ya Allah, angin itu seger. Angin itu kalau tidak diciptakan oleh Allah, ya terus yang nyiptake apa gunung. Kan boten yang menciptakan Allah. Terus oksigen kita hirup. Ya Allah, kalau tidak ada oksigen manusia tercekik, pingsan dan bisa mati. Ternyata karunia Allah sangat besar. Nah, saat kita memahami seperti itu, maka itu adalah bagaikan pasukan yang membantu kita untuk menuju Allah. Orang-orang yang dikehendaki, jika Allah menghendaki menolong seorang hamba, Allah memperkuatnya dengan pasukan cahaya, pelajaran. Niku yang biasa, yang tidak biasa, sing dianggap istimewa, jenengan kepanggih Rasulullah di dalam mimpi, diberi nasihat, jenengan mimpi seorang alim ulama terus diberi nasihat. Itu yang betul biasa. Nah, orang-orang yang tidak biasa seperti itu biasanya prosesnya sudah lama. Membersihkan hati ini pun lama. Loh Pak, apakah seperti itu terpercaya? Ya terpercaya, contohnya banyak. Nabi Yusuf nggih mimpi, Nabi Ibrahim nggih mimpi, Rasulullah nggih mimpi. Hanya saja tidak setiap mimpi itu pelajaran. Kadang-kadang ada yang mimpi itu hanya ketento. Ketento bahasa Indonesia ini nopo? Nggih terbayang-bayang. Nggih. Nonton filmnya sangat menarik sehingga mengisi alam pikirannya, tidur-tidur mimpi ketemu apa yang ada di dalam film. Nah niku ketento. Nah biasanya mimpi yang bagus yang itu ada maknanya adalah saat panjenengan tidurnya di
awali dengan doa, zikir sampai les ngoten. Nggih. Niki kalau pengalaman saya, kalau nggih yang saya niku mau tidur wudu, sholat 2 rakaat. Pak, mau tidur sholat 2 rakaat niku sholat nopo? Sholat hajat ngoten mawon. Hajatnya apa? Hajatnya ingin takwa kepada Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Nggih nek enten hajat liyane nggih monggo, utange sik akeh umpami. Mau tidur sholat hajat, mudah-mudahan utangnya lunas. Gitu. Loh, niku nggih kantuk. Boleh, boleh mawon. Bahkan dianjurkan. Nah, setelah itu mau witir sekalian monggo, kemudian tidur, tidurnya menghadap kiblat kalau saged, tapi kalau nggak terbiasa sulit niku. Nah, kemudian berdoa. Setelah doa niku zikir, zikir, zikir nafas yang paling pas. Zikir nafas yang pernah saya sampaikan itu. Tarik nafas la ilaha illallah sampai keluar. Nih, kula nek bicara sambil nyontokaken mboten saged niki nggih. Dibayangaken sendiri nggih. La ilaha illallah. Niku pun masuk dan keluar satu nafas. Gitu terus les tidur. Nah, biasanya mimpi seperti itulah yang mimpi benar. Ketemu ulama, ulama itu ngaku, sinten ulama niki? Saya adalah Sunan Gunung Jati umpamanya begitu. Nggih saged ngoten niku. Biasanya mimpi itu oleh Allah dibentukkan. Niku sing kehendakkan Allah to, Pak. Sanes Gunung Jati, Sunan Gunung Jati mboten ngoten. Yang berkehendak ngasih pelajaran itu Allah. Pelajaran itu agar masuk jenengan terima dengan baik, dibentukkan orang yang jenengan paling percaya. Nah, kalau jenengan itu percayanya kali Pak Yamin almarhum umpamanya. Pak Yamin inget toh? Nggih. Umpamanya jenengan sangat percaya dengan Pak Yamin. Pak Yamin hadir ngasih pelajaran. Kalau jenengan yang dikagumi Pak Yamin. Kalau yang dikagumi itu umpamanya adalah Buya Hamka, nggih Buya Hamka yang datang. Tuh. Nah, itu biasanya mimpi yang benar. Nah, niku namanya pasukan cahaya. Namanya pasukan itu memperkuat diri kita. Kita semakin kuat. Ya, pokoknya ora usah macem-macem. Ndelek rezeki sing bener. Krono nek barukah pasti akan menyehatkan. Banyak baiknya daripada sidik-sidik onok salahe ya sebisa mungkin nggak salah gitu kan. Nah, ini pun namanya cahaya yang memperbuat kita. Loh, kemudian adakah cahaya yang lain? Cahaya yang lain itu nggih pelajaran yang langsung mengerti di dalam hati. Saya ini umpamanya mau pergi ke Surabaya. Sebetulnya ragu-ragu, api opo ora ya nang Surabaya. Wong nang Surabaya umpamanya hanya sekedar nuwun sewu ketemu teman lama. Ketemu teman lama niku kan kadang bisa apik, kadang bisa jelek tuh Bapak-bapak. Nah, itu kalau orangnya niku sergep taat kepada Allah, Allah akan memberikan furqon. Furqon itu dalam ayat Al-Qur'an disebut pembeda. Furqon itu pembeda atau secara umum di Al-Qur'an. Ora usah ngoten niku. Niku pasukan-pasukan. Sedangkan pasukannya nafsu itu adalah kegelapan. Tapi kalau Allah berkehendak, jika Allah menghendaki menolong seorang hamba, Allah memperkuatnya dengan pasukan cahaya. Wa qata'a anhu madadadz-dzulami wal aghyar, dan memutus darinya bantuan kegelapan dan hal-hal lain selain Allah. Bapak dan ibu-ibu, memutus hal-hal lain selain Allah niku diantaranya ada yang menyenangkan, ada yang dianggap menyusahkan. Contoh,
Kalau kita itu sering bergantung dengan seseorang, nah tiba-tiba orangnya niku pergi tanpa pamit, nggak ada pergantungan. Nah itu artinya agar kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ngoten niku Pak. Seorang istri ditinggal, suaminya meninggal. Seorang suami ditinggal, istrinya meninggal. Itu adalah cara Allah memberikan pelajaran. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada waktu seneng banget sama Nabi Ismail karena sudah lama nggak punya anak. Jadi diperingatkan oleh Allah, cara peringatan oleh Allah diminta untuk menyembelihnya. Niku contoh para nabi. Tentu kalau kita nggih mboten se ekstrim itu kan. Ya Bapak-bapak niki yang 67. Al hikmatu as-sabi'atu wasitun, hikmah yang ke-67. As-Sahibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau dawuh, an-nuru lahul kasfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Cahaya memiliki fungsi membuka kebenaran, basirah atau pandangan batin memiliki fungsi memberi keputusan, dan hati memiliki fungsi menghadap atau mendekat atau menerima dan berpaling, menjauh atau menolak. Penjelasannya ngoten. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini terkenal sebetulnya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati pasar, sementara banyak orang berada di dekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli bangkai kambing seharga 1 dirham? Para sahabat orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai kambing itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Gratis maksudnya. Para sahabat menjawab, atau di sini orang-orang berkata, demi Allah kalau anak kambing jantan ini hidup pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Artinya Bapak Ibu, kalau seseorang niku mendapatkan cahaya ilahiyah, melihat sesuatu, contoh-contoh yang umum ada orang cantik atau tampan. Kalau jenengan atau orang yang mendapatkan cahaya ilahiyah, yang dilihat nopo cantik tampannya saja, mboten to. Niki umpama mau milih mantu ngoten lho Bapak Ibu, nggih. Yang dilihat kan bukan cantik maupun tampan saja. Nah, bagi orang yang mendapatkan cahaya ilahiyah niku pun ngerti nggih nuwun sewu, tapi niki contoh sing khusus nggih, pun ngerti orang ini apik atau jelek, kebiasaannya seperti apa, tanpa harus menanya kemana-mana. Ada orang seperti itu banyak Bapak Ibu. Umpamanya kita mau ditawari kerjasama, bilangnya niku melipis apik gitu. Tapi ternyata kita orang yang tahu mendapat cahaya ilahiyah yang khusus itu tahu bijui gitu. Itu nipu kan begitu. Nah, tapi kalau kita orang-orang umum itu kan sulit, harus mempelajarinya, harus sehingga dapat pelajaran. Oh iya, kalau orang seperti ini menjanjikan kok 1 bulan lebih dari 5% kerjasamanya, itu sudah kebiasaannya ratusan. Yang namanya orang menawarkan investasi kok 1 bulan lebih dari 5%, sudah ratusan yang bohong. Nah, kira-kira ini paling juga begitu.
Ngoten. Nah, niku namine mendapat cahaya. Setelah dapat cahaya niku wau kan berarti yang namanya basiro, pandangan batin itu kemudian memutuskan saya akan bekerja sama atau tidak. Nah, hati itu kemudian menerima atau menolaknya. Niki yang namanya an-nuru al-kasfu, lahul kasfu dan seterusnya seperti itu. Niki penjelasan dari Syekh Asy-Syarqawi. An-nur alladzi yufiduhu Allahu ala qalbil murid. Cahaya yang Allah limpahkan ke dalam hati seorang murid. Lahul kasfu atau memiliki fungsi mengungkapkan seperti cahaya di dalam ruangan pure. Apa yang dalam ruangan itu terungkap, yakni membuka makna-makna dalam hal-hal gaib. Contoh yang khusus, orang-orang tahu umpamanya anak ini kok sakit sudah sebulan lebih. Sebetulnya sakitnya itu diganggu oleh anak buah mak lampir kok gerandong. Niku nggih ngoten niku ada. Niku sing khusus nggih, tidak setiap orang bisa melihat seperti itu. Tapi nggih enten to Pak, orang-orang seperti itu. Oh, orang ini sakit-sakitan karena orang tuanya ngasih makmumnya barang-barang haram. Umpamanya begitu. Nah, nggih. Ai kasful ma'ani wal mughayyabat, yakni membuka makna-makna dalam hal gaib. Kahusni to'ah, seperti mengetahui keindahan ketaatan, wa qubhil maksiyah, dan keburukan kemaksiatan. Ini namanya nur, cahaya ilahiyah. Kalau di dalam Al-Quran, contoh yang bagus tapi sulit untuk orang biasa, kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Teng Al-Quran wonten Bapak Ibu. Cuma kan susah niku. Ditiru niku susah. Nah, niki contoh cilik yang terjadi pada kami. Saya niku pernah mau mendirikan panti asuhan dengan teman-teman sekelompok saya. Kemudian saya berembuk rapat berkali-kali nggak jadi. Ada salah satu anggota yang bilang, Pak, buat di istikharoi mawon. Kemudian saya istikharah, hasilnya saya dilarang buat panti asuhan. Padahal kalau secara logika bikin panti asuhan saya itu Bapak Ibu. Kok dilarang? Ini kan mirip-mirip kalau kisahnya Nabi Khidir, ono bocah cilik dibunuh. Padahal membunuh dilarang. Nah, yang ini kalau bikin panti asuhan kok dilarang Nabi. Tapi ternyata memang kita belum siap dan SDM-nya niku perlu nopo nggih. Panti asuhan itu kalau sekali dibuka niku kan nopo saged mandek berhenti sewaktu-waktu kan boten. Karena apa? Yang dirawat adalah anak. Nah, karena sudah kita terima kan harus terus-menerus itu. Tiap hari butuh makan dan seterusnya. Wal basiratul lati hiya nadharul qalbi, basiro atau pandangan hati itu penglihatan hati. Lahal hukmu, berfungsi menetapkan atau hukum. Ai idraku dzalika wa musyahadatuhu, yakni memahami dan menyaksikan hal tersebut. Fakama la yumkinu idrakul basari lil mahsusat illa bil anwarid dhahiriyah kasirojin au samsin. Sebagaimana mata fisik
tidak dapat melihat benda-benda nyata tanpa cahaya luar seperti lampu atau matahari. Pandangan batin untuk mengetahui ini baik atau jelek, ini diridhoi Allah atau enggak. Nah, ini ku pandangan batin. Nggih. Pandangan batin niku meliputi juga cahaya iman niku Bapak Ibu. Saya percaya bahwasannya orang sedekah itu tidak ada ruginya. Nah, umpamanya seperti itu. Maka ya kita tindakannya adalah menuruti cahaya itu. Sama seperti di dalam kehidupan ini, sesuatu tidak bisa dilihat kecuali kalau ada lampu atau matahari. Nah, pandangan batin seperti itu. Fa innahu la yumkinu idrakul basirati li syai'in minal ma'ani illa bil anwaril batiniyah. Demikian pula basirah tidak dapat memahami sesuatu dari makna batin tanpa cahaya batin. Kita mengatakan, oh itu tidak berakhlak atau itu akhlaknya baik. Niku kan bukan karena cahaya matahari, tapi itulah yang namanya cahaya batin. Kita tahu halal maupun haram, niku namanya cahaya batin. Oke, kalau dicontohkan yang lebih lanjut, yang lebih khusus-khusus seperti tadi, umpamanya mau mendirikan panti asuhan tadi, atau dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam satu hadis kan pernah ada orang sahabat Nabi niku kalau perang itu Bapak Ibu paling di depan, paling berani. Itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, ada orang seperti ini, seperti ini. Rasulullah niku mboten respect Bapak Ibu. Tidak respect dengan cerita itu. Nah, ternyata orang ini pemberani, tapi kemudian saat terluka dia tidak sabar dan kemudian bunuh diri. Berarti Rasulullah semerap sejak awal. Nah, artinya jenengan diceritani ada orang begini 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 begini. Kalau memiliki cahaya batin yang khusus, yang tinggi seperti itu, ya belum tentu kita tertarik. Karena apa? Ini kau pun ngerti. Wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Hati memiliki kemampuan mendekat. Mendekat ini bisa atau menerima dan menjauh. Menerima atau menolak niku hati. Alamaku sifalil basirah. Menerima, menolak terhadap apa yang diungkapkan oleh pandangan batin tadi. Faida kusifalaha an husni ta'ah wa kubhil ma'siyah. Ketika basiro pandangan hati mengungkapkan keindahan ketaatan dan keburukan kemaksiatan, akbalal qalbu ala ta'ati wa ahabba. Hati akan mendekat kepada ketaatan dan mencintainya. Fatatba'uhul jawarihum wa adbaru anil maksiyah. Sehingga anggota tubuh mengikuti dan melaksanakan ketaatan. Fala tatalabbasa bihal jawarihu. Sebaliknya hati akan menjauh dari kemaksiatan sehingga anggota tubuh tidak terlibat dalam kemaksiatan. Nggih, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Jadi kalau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang kecil, setiap hari kita itu sholat. Sholat itu yang kita lakukan sudah dimulai dari cahaya belum, kemudian kita terbuka atau menetapkan belum. Kan ada orang yang nuwun sewu, nah, kalau di sholat itu kan belum tentu karena kesadaran, mawon bahasanya. Ada orang sholat itu belum tentu karena kesadaran, tapi karena keterpaksaan. Ada orang sedekah itu bukan karena kesadaran, tapi karena terpaksa. Entah apapun yang memaksa.
Saat seseorang melakukan ketaatan karena terpaksa, niku bukan dinamakan cahaya ilahiyah, wong terpaksa. Sehingga sholat pun itu hendaknya kita sadari sebagai satu ungkapan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada wa yahtamilu annal makna anna nura lahul kasfu anil mughayyabat. Ada kemungkinan lain atau hal ini memuat hal yang lain, bahwasannya makna sesungguhnya cahaya memiliki lahul kasfu, memiliki fungsi mengungkap anil mughayyabat, hal-hal gaib, ka asroril qadar, seperti rahasia takdir. Seperti contoh Nabi Khidir tadi, itu rahasia takdir. Wa annahu yahsulu fil alami kada, atau peristiwa yang akan terjadi di alam semesta. Kalau orang Jawa bilang perlu sadurunge winara. Saya kemarin niku tebak-tebakan sama teman saya, Bapak Ibu. Tebak-tebakan sing menang Bupati Sleman niku sapa ya? Nah, saya niku nggadahi kebiasaan, kalau saya punya rencana, lalu kok kemudian perut saya mules dan kemudian ke toilet, itu biasanya rencana itu akan gagal. Nah, itu kulo apali. Tentu kalau jenengan berbeda, itu masing-masing orang ya. Nah, kemudian saya itu diajak teman-teman untuk kampanye ceritanya. Tapi akhirnya saya nggak mau karena diantaranya isyarat itu. Iki kalah kita kan. Nah, niku ngapali tondo-tondo. Tapi ada orang-orang yang memang betul-betul niku diberitahu oleh Allah, tanda-tandanya jelas sekali. Niku sing menang umpamanya ini kalau pilkada maupun pilpres. Tapi ada juga orang-orang yang dikasih tanda, nah sing terkenal niku lho Bapak Ibu, Jongko Joyo Buyo, mirip seperti itu. Nah, ini adalah yang namanya kasaf gitu, cahaya la anan nura lahul kasfu. Wal basiratu lahal hukmu. Basirah berfungsi menetapkan ai idraku dzalik, dan memahami, menetapkan dan memahami hal tersebut. Summa hadzal kasfu wal idraku qad la yakuna nitamaini. Namun kasaf dan basirah ini mungkin belum sempurna. Jadi ada kalanya Bapak Ibu, orang-orang yang seperti saya tadi, niteni kalau saya mules terus kemudian ke toilet, lah niku belum tentu, karena perlu keyakinan dulu. Perlu keyakinan dulu. Artinya ada orang-orang yang menyangka dirinya sudah terbuka mata batinnya, tapi ternyata tipuan niku wonten Bapak Ibu. Maka di sini diperingatkan agar hati-hati. Fayambagi lil mukasifi ayyata sabbata fi kasfihi. Oleh karena itu seorang mukasif, orang yang mempunyai pandangan batin terbuka yang seperti diceritakan di atas tadi, harus berhati-hati fi kasfihi dalam mengungkapkannya. Wala ya'mala bimuqtadha ma kusifalahu. Ia tidak boleh bertindak berdasarkan apa yang telah dikasafi kepadanya. Wala yukhbira bisai'in, atau memberitakan sesuatu, hatta yastaftiya qalbuhu, kecuali setelah ia meminta petunjuk dari hatinya. Titik.
saya tanpa menyebut nama, mudah-mudahan jenengan masih ingat ada orang yang merasa hari rayanya itu berbeda dengan yang umum pemerintah maupun dari Muhammadiyah. Ini berbeda sampai 2 hari atau 3 hari. Orang Gunung Kidul, ingat betul? Nah, niku seperti ini Bapak Ibu. Niku contoh bahwa seseorang yang punya pandangan mata hati sering benar tapi masih kadang salah. Harusnya dia tidak mengabar-ngabarkannya. Disimpan dulu, disimpan, dipikirkan dengan baik. Karena imma ayyub bila wa imma ayyud biro. Jika hati menerima, ia bertindak, tetapi jika menolak, ia idbar. Harus meminta saran kepada hatinya dulu sebelum betul-betul mengungkapkannya, mengabar-ngabarkannya. Contoh, ini, tahun 2025 itu ada banjir besar, umpamanya begitu. Nanti banyak kematian, kayak gitu-gitu. Nah, hal seperti itu tidak boleh diungkapkan, Bapak. Harus betul-betul bertanya kepada hatinya, apakah memang ini perlu diungkapkan atau enggak. Apa sih fungsinya? Nuwun sewu. Mama, ada orang mengatakan nanti tahun 2025 itu ada banyak orang mati. Wong kula mawon mboten usaha ngoten nggih mesti banyak orang mati toh, Pak. Hampir tiap tahun itu banyak orang mati. Nggih maksudnya ada bencana gitu. Nah, itu kalau diungkapkan barai sombong boten satu. Memberikan manfaat pada orang lain boten. Kalau mau membuat malah kisru kan tidak usah diungkapkan. Walida tajidu ba'dul auliya yukhbiru an umurin wala taqaw. Sebab itu ada wali yang terkadang mengungkapkan sesuatu yang ternyata tidak terjadi. Wa dzalika li adami tasabbutihi fi kasfihi. Karena dia kurang hati-hati dalam kasafnya itu. Maka yang paling bagus itu adalah dipikirkan untung ruginya. Contoh Bapak Ibu, kalau umpamanya jenengan tahu ada orang yang mau meninggal padahal sehat. Nah, orang itu kayaknya kok punya tanda-tanda mau meninggal tidak lebih dari 10 hari umpamanya begitu. Kemudian itu kalau diungkapkan niku mbarai bagus atau mboten. Itu bertanya ke hatinya. Di antara enggak bagusnya itu adalah kalau kita mengungkapkan, maka satu, kuat mboten hati kita itu disebut orang alim, disebut orang wali, disebut orang sakti, atau malah pingin disebut seperti itu. Kalau pingin disebut seperti itu malah nggak usah diungkapkan, karena itu menyebabkan kesombongan. Niku syarah dari Syekh Sarqawi. Ini syarah dari Ibnu Ajibah dari kitab yang lain. Niki mboten saya baca keseluruhannya, cukup saya mengungkapkan yang ini Bapak Ibu. Niki contohnya sangat umum sekali. Niki disebutkan dalam kitab Syarah Al-Hikam yang Ibnu Ajibah. Sebagai contoh, ada seseorang masuk ke sebuah rumah yang gelap. Di dalamnya terdapat kalajengking dan ular, serta terdapat pula batangan emas dan perak. Karena gelap, ia tidak tahu mana yang harus diambil, apa yang harus dibiarkan, mana yang bermanfaat, dan mana yang berbahaya. Tetapi jika di dalam rumah tersebut dinyalakan lampu, maksudnya cahaya tadi,
Ia akan melihat apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dipilih. Demikian pula hati seorang mukmin yang berbuat maksiat, ia tidak mampu membedakan antara pahitnya dosa dan manisnya ketaatan. Namun, jika hati itu diterangi oleh cahaya takwa, ia akan mengetahui apa yang membahayakan dan apa yang bermanfaat baginya, serta mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Insya Allah. Jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan furqan atau pembeda kepada kalian. Termasuk yang tadi Bapak Ibu, ngerti wong bujuk napa mboten? Mana yang benar, mana yang salah, walaupun abu-abu. Nah, Pak, kalau kita masih sering tertipu, masih nggak jelas, berarti takwai sik kurang tenanan. Ngoten Bapak. Nek dibalik ngoten Bapak Ibu. Kita itu masih sering ragu-ragu dan seterusnya. Karena orang-orang yang sudah bertakwa, ini gitu Pak. Baik orang-orang yang beriman sudah punya iman. Jika kalian bertakwa, Dia memberikan furqan atau pembeda kepada kalian. Furqan di sini juga bisa dimaknai Al-Qur'an. Sehingga kemudian Al-Qur'an itu betul-betul menjadi isi di dalam hatinya dan menjadi panduan dalam hidupnya. Nuron yufarriqu bainal haqqi wal batil, yaitu cahaya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Gampil nopo mboten Bapak Ibu? Saya biasanya kalau menyampaikan hal seperti ini selalu ditanya, sering-sering ditanya, Pak janjane hal-hal seperti itu orang yang mampu weruh sadurunge winara itu tenanan apa enggak? Nah, saya itu tidak hanya sekali dua kali niku diberikan bukti ngoten Bapak. Dan itu pengalaman langsung, bukan saya diceritani. Ono cerita wong ngene-ngene mboten, tapi saya itu tahu betul, tahu sendiri. Gitu. Orangnya juga masih ada. Gitu. Nah, niku memang ada orang seperti itu. Nah, niku kan koyok dukun Pak. Lah beda. Saya kemarin bercerita bahasa nur niku artinya cahaya. Nar itu artinya api. Hurufnya hampir sama. Yang satu nur, yang satu nar. Cahaya, kalau ada cahaya kita bawa, maka sesuatu itu menjadi terang keadaannya. Api kalau kita bawa ke ruangan tertentu akan menjadi terang juga. Tapi yang satu itu panas, yang satu boten panas. Yang satu ini membakar, yang satu tidak membakar. Oke, contohnya kalau kita itu berhadapan dengan orang yang model dukun, itu pasti nanti bandul Bapak Ibu. Bandul itu paling enggak kita dimintai duit. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul mendapatkan cahaya Allah, niku mboten minta duit. Karena seperti Rasulullah, beliau itu hanya menyampaikan dan menyampaikan. Menyampaikan kebenaran dan itu tugas-tugas mereka. Nggih, niki masih banyak, insya Allah minggu depan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang cahaya ini. Terkait ada penjelasan Quran surat An-Nur ayat 35, lalu juga yang lain-lain ini, lalu cahaya terbagi menjadi tiga ini.
Nah, tapi nek mboten sakniki nggih Bapak Ibu. Kan jenengan mau tahun baruan toh. Lah nggih, kita mau kemanapun atau tidak kemanapun, tahun baru tetap akan datang. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Apabila mau tanya jawab monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.